Ya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 bersama saya Teresia Tansinaga. Saya Rishy Medina. Saya Adelia Neza Felicia. Saya Chris Mora. Saya Erwin Sidaga. Di sini kami akan menjabarkan tentang etnik Karo. Etnik Karo atau biasa dikenal dengan sebutan suku Karo merupakan suku asli yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, meliputi Kabupaten Karo, Deli Serdang, Langkat, Dairi, Kota Binjai, Kota Medan, dan Aceh Tenggara. Mereka memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa Karo. Menurut Korpun Sempa Sitepu, dalam bukunya yang berjudul Sejarah Pijer Podi Adat Ngeluh Suku Karo Indonesia, etnis Karo tidak berasal dari si Raja Batak, melainkan memiliki asal-usul tersendiri yang berbeda. Berdasarkan cerita turun-temurun, leluhur suku Karo diyakini berasal dari India Selatan di wilayah yang berbatasan dengan Myanmar. Legenda yang diceritakan menyebutkan bahwa asal-usul suku Karo bermula dari seorang maharaja kaya dan sakti yang tinggal di negeri jauh bersama keluarganya, bersama seorang panglima perang bernama Karo yang merupakan keturunan India dan menjadi tokoh penting dalam asal-usul etnis Karo. Dalam pandangan perspektif kedua juga dinyatakan bahwa orang Karo tidak mau disamakan dengan orang Batak, di mana bermula saat Ludwig Ingvar Nommensen yang seorang misionaris Jerman yang datang ke tanah Batak pada tahun 1861 guna untuk menyebarkan agama Kristen Protestan, di mana ia bekerja terutama di wilayah Tapanuli atau tanah Batak Toba. Karena keberhasilan misinya di daerah Batak Toba, banyak orang luar kemudian menyebut seluruh kelompok etnis di Sumatera Utara sebagai Batak. Saat misi Kristen mulai menjangkau tanah Karo, sebagian masyarakat Karo menolak ajaran Zending yang datang melalui jalur Batak Toba karena khawatir identitas Karo akan dilebur menjadi Batak. Mereka ingin mempertahankan agama tradisional atau Pamena dan adat Merga Silimah yang sudah ada sejak lama. Penolakan ini memperkuat kesadaran etnis Karo bahwa mereka berbeda dari Batak Toba, baik secara budaya maupun sejarah. Nah, pembahasan selanjutnya masuk ke falsafah hidup, adat dan budaya masyarakat Karo. Rumah adat Karo disebut Siwalu Jabu, berarti rumah besar yang terdiri dari 8 bagian dan kepala keluarga. Berarti 8 keluarga tinggal di bawah satu atap. Sistem kekeluargaan Karo adalah patrilinear atau garis keturunan ayah dan patriarkat kekuasaan laki-laki. Rumah adat Batak Karo yang dikenal sebagai Siwalu Jabu dibangun dengan mengutamakan keharmonian, kedamaian, dan kesejahteraan. Struktur rumah yang khas seperti tata ruang yang teratur dan atap runcing, mencerminkan keteraturan dan rasa saling menghormati dan bantuan satu sama lain. Dalam konteks rumah adat Siwalu Jabu, makna gerga terkait dengan kearifan lokal Batak Karo. Kearifan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara dua fisik dan spiritual serta membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan dengan alam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam makna gerga yang terdapat dalam rumah adat Siwalu Jabu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah kebijakan berupa pengetahuan para kelompok masyarakat tertentu dalam menata kehidupan, bermasyarakat, dan beradaptasi dengan lingkungan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai budaya yang meliputi sistem pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, mata pencarian, perlengkapan hidup, kesenian, bahasa, dan kesastraan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur rumah adat Karo. Rumah adat Karo disebut Siwalu Jabu, yang berarti 8 rumah karena dihuni oleh 8 keluarga dalam satu bangunan besar.
Rumah ini menjadi simbol persatuan kebersamaan dari keharmonisan masyarakat Karo. Bentuknya seperti rumah panggung yang tinggi. Tinggi dari rumah panggung ini sekitar 12 meter dengan dinding miring dan atap besar dari ijuk. Seluruh bagian rumah terbuat dari alam, contohnya kayu, bambu, rotan, dan ijuk-ijuk. Tanpa paku, semua bagian diikat menggunakan pengeretret, yaitu anyaman berbentuk cicak yang melambangkan kekuatan persaudaraan dan perlindungan dari roh jahat orang Karo. Tata ruang dalam rumah ini tidak memiliki sekat, namun setiap bagiannya sudah diatur menjadi adat istiadat di sistem kerabat Karo. Misalnya, ada 4 tempat untuk pemimpin adat, yaitu anak boru, kalimbubu, dan dukun yang masing-masing memiliki peran dalam kehidupan sosial dan upacara adat. Inilah yang disebut Rakut Sitelu, 3 ikatan utama dalam masyarakat Karo: kalimbubu, anak boru, dan senina. Ketiganya hidup berdampingan dalam satu rumah, melambangkan keseimbangan sosial dan gotong royong. Bagian dari luar rumah juga penuh dengan makna. Kepala kerbau di atap melambangkan kemakmuran dari penjaga rumah dari bahaya. Lukisan 5 warna, merah, kuning, hitam, hijau, dan putih, mewakili 5 marga utama Karo. Sementara bunga bundur dan pantil manggis menghiasi dinding sebagai simbol keindahan dan keceriaan. Jadi, dulu Sibalujau menjadi pusat kehidupan adat dari masyarakat keluarga besar Karo. Kini, meski banyak masyarakat Karo tinggal di rumah modern, bentuk dan maknanya tetap dijaga sebagai identitas budaya dan warisan leluhur pada saat ini. Baik, sekarang kita akan membahas yaitu tentang artefak. Yang pertama, kita akan membahas tentang senjata tradisional orang Karo, yaitu pisau surit. Pisau surit diambil dari 2 persamaan bahasa Karo, yakni pisau yang artinya pisau dan surit yang artinya taruh. Pisau ini memiliki bentuk yang melengkung dengan gagang bercabang 2. Pisau ini umumnya digunakan oleh orang Karo untuk melawan kolonial pada masa penjajahan Belanda. Senjata tradisional kedua yaitu pisau tumbuk lada. Pisau tumbuk lada merupakan senjata tajam tradisional berbentuk seperti belati panjang. Senjata ini disebut sebagai senjata tumbuk lada karena bilahnya yang ramping dan runcing menyerupai alat untuk menumbuk biji lada. Bilahnya terbuat dari besi atau baja yang tajam di satu sisi. Gagangnya biasa dibuat dari kayu keras dan tanduk kerbau yang dihiasi ukiran khas Karo. Sarungnya terbuat dari kayu dan kadang dilapisi logam atau dihiasi dengan ukuran motif tradisional. Dahulu digunakan sebagai senjata perang dan alat pertahanan diri. Juga digunakan dalam kegiatan berburu atau upacara adat. Misalnya saat menandai kedewasaan atau mengambil simbol keberanian pria Karo. Dalam konteks budaya, pisau ini menjadi lambang kehormatan, keberanian, dan status sosial seseorang. Baik, sekarang kita akan masuk kepada peralatan tradisional orang Karo. Yang pertama itu yaitu ada kuding gelang-gelang. Kuding gelang-gelang merupakan alat masak tradisional Karo, yaitu priuk atau kuali tanpa tutup yang terbuat dari kuningan. Biasa digunakan untuk memasak nasi atau sayuran. Namanya merujuk pada bentuk yang bulat dan kadang juga disebut sebagai renceng atau renseng. Peralatan tradisional Karo yang kedua yaitu disebut dengan nama unting-unting. Unting-unting adalah alat ukur tradisional. Unting-unting digunakan untuk mengukur atau menakar hasil pertanian, terutama padi, jagung, atau hasil bumi lainnya. Prinsipnya mirip dengan timbangan, di mana keseimbangan menjadi acuan. Unting-unting menjadi simbol keadilan dan kejujuran karena cara kerjanya berdasarkan keseimbangan. Dalam budaya Karo, unting-unting sering dimaknai sebagai lambang kejujuran, keadilan, dan tidak boleh berat sebelah. Peralatan tradisional Karo yang ketiga yaitu disebut sebagai para-para. Para-para merupakan sejenis serat yang digantung di atas tungku untuk menyimpan kayu bakar, peralatan masak, dan bahan-bahan makanan, di mana satu para-para biasa dipakai oleh 2 keluarga. Rak ini dijumpai di rumah-rumah tradisional Karo yang umumnya ditinggali secara komunal.
Nah, sekarang kita masuk ke alat musik etnik budaya Karo. Yang pertama adalah gong. Gong etnik Karo yang dalam bahasa Karo disebut gung adalah alat musik tradisional berupa gong yang menghasilkan suara-suara rendah. Gong ini terbuat dari logam perunggu dengan diameter sekitar 64,5 cm. Sedangkan alat musik pendampingnya yang disebut pengana memiliki diameter lebih kecil sekitar 16 cm. Serta menghasilkan bunyi yang lebih tinggi. Alat musik ini dimainkan dengan menggunakan palu dari kayu yang ujungnya dilapisi kain lunak. Nah, yang kedua adalah balobat. Balobat adalah alat musik tiup yang terbuat dari bambu dengan 6 lubang nada sepanjang badan seruling. Alat ini dimainkan bersama alat musik lainnya dalam parade musik. Pemainnya disebut parbalobat, merujuk dari laman Dinas Kebudayaan Karo. Ketersediaan bambu menjadi faktor penting dalam pelestarian alat musik ini. Nah, yang ketiga adalah kulcapi. Kulcapi adalah alat musik tradisional suku Karo yang termasuk ke dalam alat musik petik. Bentuknya mirip seperti gitar kecil dan lute dengan 2 senar. Biasanya terbuat dari kayu keras yang dipahat. Nah, selanjutnya adalah keteng-keteng. Keteng-keteng adalah alat musik unik yang dapat meniru suara dari 4 alat musik yang berbeda. Terbuat dari bambu, alat ini memiliki 2 senar dari kulit bambu. Menurut Profesor Suryadi dari Universitas Sumatera Utara, keteng-keteng sering digunakan sebagai pengiring dalam parade musik. Yang terakhir adalah gendang singanaki. Gendang singanaki tidak menghasilkan suara naik turun, melainkan bunyi berulang. Terbuat dari kayu nangka, alat ini dimainkan dengan 2 palu. Berdasarkan data dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Utara, gendang ini dimainkan bersama gerantung dalam tampilan musik penggual, biasanya saat upacara adat. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan lagu daerah, yaitu lagu daerah yang pertama, lagu Udang Kegeluhan. Litna pagi malam na onande Erlayas pagi dungna oh bapa. Jadi di dalam Udang Kegeluhan ini bermakna berenungan tentang kehidupan yang diibaratkan seperti bunga kadang mekar, kadang juga layu yang melambangkan pasang surut perjalanan hidup manusia. Lagu ini mengajarkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap anugerah kehidupan, menerima suka maupun duka dengan sabar serta tidak mau putus asa ketika menghadapi cobaan. Seperti bunga yang layu lalu tumbuh kembali, manusia pun diajak untuk bangkit dari kesulitan, tetap memandang hidup sebagai sesuatu yang indah dan bernilai. Pesan utamanya dari lagu ini adalah menghargai kehidupan dengan penuh keteguhan, syukur, dan bersemangat. Kedua, lagu Suramadu. Berbagi sorabu bulu ngerdeso ibabo makam pahlawan pahlawan. Jadi lagu Suramadu ini yang berarti suara himbauan atau suara permintaan, merupakan lagu perjuangan yang serat dan pesan kemerdekaan, diciptakan oleh Dijaga Depari. Lagu ini latar belakangi oleh rasa pilu melihat penderitaan keluarga yang berjuang dan kehilangan anggota keluarganya akibat peperangan. Lagu ini mengingatkan masyarakat untuk tidak melupakan perjuangan para pahlawan dan saling mengasihi sesama demi menjaga perdamaian di negeri ini. Dan yang terakhir, lagu Miring Manggis. Lagu Miring Manggis adalah lagu daerah etnik Karo yang diciptakan oleh Tuman Tarigan pada awal tahun 1980-an. Lagu ini bercerita tentang perjumpaan pertama seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki kulit hitam manis seperti buah manggis. Pria tersebut sangat terpesona dan berbicara dengan wanita itu, menggambarkan perasaannya yang mengalir deras seperti air bah ke dalam hati. Selanjutnya ada tari etnik Karo. Yang pertama, tari telus rangkai. Tari telus rangkai adalah tarian tradisional suku Karo yang merupakan bagian dari acara budaya Gendang Guro-Guro Aron yang biasanya ditampilkan oleh 3 penari
terdiri dari 3 pria dan 3 wanita. Nama telu serangkai berarti 3 serangkai yang merujuk pada 3 rangkaian gerak tari berbeda yang diiringi musik dari 3 menjadi gendang khas Karo, yaitu mulih-mulih, murah-murah, dan perakut. Setiap gerakan tarian memiliki makna tersendiri. Kedua, ada tari 5 serangkai. Tari 5 serangkai adalah tarian tradisional khas suku Karo yang biasanya ditarikan oleh 5 pasangan muda-mudi yang belum menikah dalam pesta Gendang Guro-Guro Aron, sebuah acara budaya Karo. Tarian ini menggambarkan proses sosial dan budaya pergaulan muda-mudi mulai dari perkenalan pertama hingga menjalin kasih yang mengarah pada pernikahan. Yang ketiga, ada tari pisau surit. Tari pisau surit adalah tarian tradisional suku Karo yang menggambarkan kisah seorang gadis yang menantikan kekasihnya dengan rasa rindu yang mendalam dan kesedihan yang menyentuh hati. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam kelompok dengan penari pria dan wanita yang mengenakan busana suku Karo lengkap termasuk kain khas uis. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam kuliner khas etnik Karo. Yang pertama yaitu terites. Terites adalah makanan khas Karo yang cukup unik, terbuat dari isi rumen, yang mana rumen ini adalah isi dari perut sapi atau kerbau yang masih mengandung sisa-sisa makanan hewan tersebut. Bahan ini kemudian dimasak dengan bumbu khas Karo seperti bawang, serai, cabai, dan rempah lainnya. Walaupun terdengar ekstrim, terites dipercaya memiliki cita rasa gurih serta dianggap sebagai hidangan istimewa dalam budaya Karo. Yang kedua yaitu cimpa. Cimpa adalah kue tradisional Karo yang biasanya disajikan dalam upacara adat. Terdapat dua jenis cimpa, yaitu cimpa unung-unung yang dibungkus dari daun pisang dan cimpa tuang yang dicetak langsung tanpa daun. Bahan dasarnya yaitu tepung beras atau tepung ketan yang diberi isi beberapa gula merah dan kelapa parut. Rasanya manis, legit, dan teksturnya lembut, menjadikan makanan khas yang melambangkan kebersamaan. Ketiga yaitu cipera. Cipera adalah makanan khas Karo yang menggunakan bahan dasar ayam kampung. Kuahnya kental karena dicampur dengan tepung jagung halus, rasanya gurih dan sedikit asam karena biasanya ditambahkan jeruk purut atau asam rias. Cipera sering disajikan pada acara-acara adat, terutama ketika menyambut tamu terhormat. Terakhir yaitu tasak telu. Tasak telu artinya 3 masakan. Hidangan ini berbahan dasar ayam yang dimasak dengan 3 cara berbeda, menggunakan 1 ekor ayam yaitu direbus, digulai, dan dipanggang. Masakan ini melambangkan filosofi kehidupan masyarakat Karo yang penuh kebersamaan dan biasanya hanya dimasak pada acara besar seperti pesta adat ataupun pernikahan. Sekarang kita akan membahas tentang tekstil etnik Karo. Nah, yang pertama itu ada uis nipes. Uis nipes adalah kain tenun Karo yang melambangkan kelembutan, kasih sayang, dan penghormatan keluarga. Warnanya biasa didominasi merah muda, putih, atau kecoklatan yang lembut dengan aksen hitam atau emas. Biasa polanya itu garis-garis halus atau kotak kecil yang mencerminkan kesederhanaan, tanggunan, dan hubungan antar sesama. Yang kedua ada uis bekabuluh. Uis bekabuluh merupakan kain adat Karo yang melambangkan kesuburan, kedewasaan, dan penghormatan dalam upacara adat. Warna utamanya hijau, merah, atau hitam yang kadang dipadukan dengan putih dan kuning. Polanya identik dengan garis vertikal seperti ruas bambu atau buluh menggambarkan keteguhan dan struktur sosial. Yang ketiga ada uis ragi barat. Uis ragi barat menunjukkan kewibawaan, keanggunan, dan penghormatan terhadap leluhur. Warna khasnya biasa merah tua, hitam, dan putih. Sering disertakan benang perak atau emas. Polanya berupa motif garis tebal, tipis, dan kotak geometris yang menandakan kedudukan sosial dan keseimbangan adat. Ada songket. Songket adalah kain tenun tradisional berkelas yang melambangkan kemuliaan, kemakmuran, dan status sosial yang tinggi. Warna yang umum dipakai adalah merah, hitam, hijau, biru, atau ungu dengan sulaman. Benang emas atau perak. Polanya biasa bermotif flora, fauna, atau bentuk simetris sebagai simbol keindahan, keanggunan, dan nilai budaya. Terakhir ada pakaian adat suku Karo. Biasa pria Karo mengenakan bekabuluh atau uis
Gara sebagai penutup kepala atau bulang, kain penutup bahu dan sarung. Baju yang dikenakan biasanya itu berlengan panjang, berwarna gelap, dan dipadukan dengan ikat pinggang dan aksesoris seperti pisau adat atau rencong kecil atau pisau belatih. Pakaian ini melambangkan kewibawaan, keberanian, dan kedudukan sosial. Lalu biasanya wanita Karo memakai kebaya atau baju kurung dipadukan dengan kain sarung atau uis dan selendang di bahu atau kepala. Biasa memakai uis gara, uis nipes, atau uis ragi barat. Sering digunakan sesuai acara. Aksesoris seperti kalung, gelang, dan tusuk sanggul turut melengkapi tampilan, melambangkan keanggunan, martabat, dan identitas sosial. Sekian video dari kelompok kami. Thank you for watching.